atau pemilu adalah fondasi utama demokrasi yang memungkinkan suara rakyat dalam menentukan masa depan bangsa. Namun apa jadinya jika proses ini tercemar oleh disinformasi? Apa dampaknya ketika kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang setara untuk mendapatkan informasi yang benar? Berikut adalah cuplikan berita yang ada. Hoax atau berita bohong menjadi salah satu ancaman dalam pemilu serentak 2019. Ya, bahkan pemirsa, hoax diprediksi dapat mengganggu legitimasi Pileg dan juga Pilpres. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri mencatat dalam sehari berita bohong yang tersebar mencapai 3.500 data. Bawaslu RI menyelenggarakan Collab Fest 2023 bertajuk Bersama Lawan Disinformasi Pemilu 2024 pada 23 dan 24 Desember 2023 di Gedung Sarinah, Jakarta. Dan kegiatan ini merupakan momentum kolaborasi seluruh lapisan masyarakat karena kewajiban memerangi disinformasi merupakan tanggung jawab bersama. Pemilu yang adil membutuhkan masyarakat yang terinformasi dengan baik. Namun, tantangan besar muncul dari dua sisi, informasi dan ketimpangan akses. Termasuk akses pendidikan, yang di mana keterbatasan pendidikan membatasi kemampuan kritis masyarakat untuk menyaring informasi yang ada. Pendidikan yang terbatas membuat sebagian masyarakat rentan terhadap disinformasi. Pada kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan politik, memiliki pengaruh signifikan dalam kemampuan masyarakat menyaring informasi dan berpartisipasi dalam pemilu yang berintegritas. Maka, disinformasi dan ketimpangan akses termasuk akses pendidikan adalah ancaman nyata terhadap pemilu yang adil dan berintegritas. Mengatasi ini membutuhkan upaya bersama dalam meningkatkan pendidikan, memperluas akses internet, dan membangun literasi digital untuk pemilu yang lebih adil dan berintegritas di masa yang akan datang. Pemilu yang adil merupakan pilar utama dari suatu demokrasi. Namun, dampak disinformasi dan ketimpangan akses informasi dapat mengguncang keadilan dalam proses pemilu. Disinformasi selama pemilu tidak hanya mempengaruhi opini masyarakat, tetapi juga menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan. Misalnya, pada pemilu tahun 2019, tersebar hoaks tentang 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Meskipun berita ini segera dibantah, namun efeknya tetap terasa, yang dimana kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu sempat terganggu. Dampak lainnya adalah menurunnya partisipasi pemilih. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada keabsahan proses pemilu, mereka cenderung memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya angka golput. Selain disinformasi, ketimpangan akses informasi juga menjadi penghalang terhadap pemilu yang adil. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang hanya bergantung pada informasi yang terbatas, yang dimana informasi tersebut seringkali berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, pada Pilkada Papua Barat tahun 2020, terbatasnya akses internet dan media lokal menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kandidat. Hal ini menyebabkan sebagian pemilih tidak dapat membuat keputusan yang benar-benar didasarkan pada data dan juga fakta. Ketimpangan ini juga beresiko membuat masyarakat di daerah terpencil lebih mudah terpengaruh oleh disinformasi, yang kemudian menyebabkan kerugian pada demokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah hingga masyarakat ikut berperan penting. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, bisa bekerja sama dengan Kominfo untuk sebagai contoh melakukan pemblokiran akun medsos penyebar disinformasi. Tidak hanya itu, pemerintah bisa melakukan pembangunan infrastruktur informasi seperti tower BTS di daerah terpencil agar masyarakat bisa dengan mudah mendapat informasi. Pemerintah harus bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelaku disinformasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita semua sebagai masyarakat
ikut berperan aktif dalam melawan disinformasi. Salah satu cara adalah dengan melaporkan berita palsu ke platform media sosial. Kita juga bisa berperan aktif dalam melakukan penyebaran akses informasi. Salah satu caranya adalah membagikan informasi terkait pemilu kepada keluarga, kerabat, atau orang lain. Dalam era digital yang serba cepat, informasi tersebar dengan mudah. Namun, kebenaranlah yang akan selalu menang. Dengan literasi digital yang baik dan kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat, kita dapat menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Mari kita jadikan pemilu sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik, bukan ajang untuk menyebarkan kebencian. Disinformasi dan ketimbangan akses bukan hanya sekedar ancaman, tetapi juga tantangan nyata bagi demokrasi kita. Pemilu yang adil adalah hak setiap warga negara. Mari kita jadikan komitmen untuk melawan hoax, menyebarkan informasi yang benar, dan memastikan semua suara didengar. Dengan begitu, kita turut menjaga integritas pemilu dan masa depan bangsa. Setiap suara memiliki kekuatan yang sama. Jangan biarkan suara Anda terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Jadilah pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang berkelanjutan. Ada pepatah yang mengatakan, kebenaran itu seperti matahari. Anda bisa mematikannya untuk sementara waktu, tetapi ia tidak akan hilang. Kebenaran akan membebaskan Anda, tetapi pertama-tama ia akan membuat Anda sengsara. Kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.